Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ilal jami'i khairihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sultan awliya syamdal qadir jilani radhiyallahu an wa ila hadratin jami'il mu'assinatul ulama wa ila hadratin jami'il mu'assis pesantren Kamus N. ومشايخنا ومشايخكم ونوصلنا إلى مصنف بعد الفقه وصولهم وفرعهم ومشايخهم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajah kembali baik secara virtual. Semoga dengan pertemuan kali ini, dirasah pada kali ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang barakah serta ilmu yang bermanfaat. Sahabat-sahabat istiqdat yang saya banggakan, alhamdulillah dari beberapa pertanyaan kemarin yang saya berikan, ulasan-ulasan yang ada di kolom komentar, pada kali ini mayoritas dari jawaban sahabat-sahabat semua banyak yang kurang tepat mengenai waktu paling sedikitnya haid atau paling banyak-banyaknya haid, serta sedikitnya nifas atau paling banyaknya nifas. Dari sahabat-sahabat semua masih banyak yang kurang tepat. Dari kolom komentar bisa dicek kembali jawaban yang mewakili dari sahabat-sahabat seperti yang ada di layar ini, insya Allah mewakili jawaban yang benar. Jadi untuk haid paling sedikit adalah 1 hari 1 malam dan paling lama adalah 15 hari. Itu untuk haid. Akan tetapi untuk nifas paling sedikit adalah biasanya 1 tetes sak keluaran. Paling banyak, paling lama bisa sampai 60 hari. Itu untuk nifas. Mayoritas pada umumnya haid itu kisaran 1 minggu. Kalau nifas pada umumnya kisaran 40 hari. Itu untuk waktu haid dan waktu nifas. Di sini ada pertanyaan dari sahabat kita. Bagaimana ketika kita sedang haid atau junub, ada bagian tubuh kita yang rontok misalnya. Bagaimana, apakah harus kita kumpulkan menunggu sampai selesai haid terus kita sucikan bersamaan ketika kita mandi besar? Jawabannya, dari beberapa materi yang saya pelajari, bahwasanya
ketika kita sedang hadas besar, dalam hal ini untuk kaum hawa adalah sedang haid, tidak ada masalah ketika rambutnya rontok atau mungkin ketika memotong kuku seperti itu. Itu tidak ada masalah, tidak harus dikumpulkan dan ditunggu untuk waktu yang menunggu waktu suci baru disucikan bersama ketika mandi. Akan tetapi itu bila rontoknya rontok natural. Yang dikhawatirkan itu seperti ini, bahwasanya ketika kita memotong kuku atau kuku yang paling ujung seperti itu kan, atau mencabut bulu, yang dikhawatirkan ketika kita ketika kita mandi besar nanti untuk bersuci, itu airnya tidak merata sampai situ, itu yang dikhawatirkan. Maka untuk pertanyaan kali ini, kemarin sudah diterangkan juga bahwasanya hal-hal yang haram untuk orang yang junub, untuk orang yang sedang haid itu ada di kitab ini, kemarin sudah dijelaskan. Dan saran kami adalah tetap menjaga itu. Kalau bisa ingin memotong kuku atau ingin memotong rambut, menunggu sampai benar-benar suci. Sampai sudah suci, baru silakan dipotong. Itu lebih amannya. Akan tetapi, bahwasanya tidak ada masalah. Banyak ulama yang membolehkan itu. Walaupun kita sedang berhadas besar, sedang haid, dan sedang dalam keadaan haid, atau sedang hadas, itu tidak perlu dikumpulkan. Tapi itu tadi ya saran saya, ketika ingin memotong kuku atau memotong rambut, itu usahakan setelah suci atau ketika suci. Bagaimana ketika kita bersisir, ketika kita sisiran, rambut kita rontok, ya tidak masalah, namanya rambut rontok, tidak apa-apa. Itu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, ini bagaimana ketika di sebuah madrasah atau sekolah, itu sekolahnya itu di dalam masjid. Sekolahnya di dalam masjid, dan kebetulan ada santri atau siswanya yang haid. Bagaimana mengatasi hal seperti itu? Kemarin dijelaskan bahwasanya orang yang haid ada larangan untuk orang yang sedang haid atau yang junub adalah berdiam diri di masjid. Maka di dalam masjid, kalau di serambi diperbolehkan. Maka ketika ada yang seperti itu, solusinya adalah yang sedang junub tadi atau yang sedang haid di serambi saja atau di luar. Seperti itu, tidak boleh mengikuti di dalam masjid. Karena haram bagi seorang yang sedang haid atau junub berdiam di dalam masjid. Itu tadi sebagian jawaban atau pertanyaan. Semoga jawaban itu bisa bermanfaat. Dan kalau ada kurangnya, bisa ditambahi di kolom komentar. Kita lanjutkan untuk pertemuan kita pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa naf'ana bihi wa fi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah membahas mengenai mandi besar. Pada kali ini kita akan membahas tentang tayamum. Banyak teman-teman pastinya sudah tahu tayamum itu bagaimana, tayamum itu apa. Saya yakin teman-teman sudah tahu. Akan tetapi untuk mengingatkan kita kembali, tidak henti-hentinya tetap kita pelajari. Mungkin kalau ada yang belum tahu atau belum paham, disinilah kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Matayamumu. Ma iku apa at-tayamumu utawi tayamum.
Jawab, apa yang dinamakan tayamum? Apa yang disebut tayamum? Huwa mashul wajhi. Huwa utawi tayamum iku mashul wajhi, iku ngusap rai. Walayataini lan ngusap tangan loro. Biturabin kelawan lebu tahirin kang suci. Badalan hale kanggo ganti anil wudu'i saking wudu. Awil gusli utawa adus. Jadi tayamum ini digunakan untuk mengganti wudu atau mengganti mandi. Untuk mengganti, menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Itu tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Kam furudut tayamumi. Kam iku pira furudu utawi furudut tayamumi. Utawi pira-pira fardune tayamum. Berapakah fardune tayamum itu? Dijawab di sini furuduhu khamsatun. Furuduhu utawi fardune tayamum iku khamsatun, ono 5. Rukunnya tayamum atau fardunya tayamum itu ada 5. Al awalu utawi kang awal iku an-niyatu niat. Yang pertama adalah niat. Asani utawi kang kaping pindho naklut turabi. Naklut turabi iku ngeleh lebu, mindah debu. Ilala udawil mamsuhi maring anggota kang den usap. Asani utawi kang kaping pindho iku naklut turabi iku ngeleh lebu, mindah debu. Ilal udwil mamsuhi maring anggota kang den usap. Memindah debu dari tempat asalnya ke anggota yang diusap. Asalisu. Nah, ini yang diusap. Apa saja yang diusap ini? Asalisu utawi kang kaping 3 iku mashul wajhi, iku ngusap rai. Mengusap muka. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku mashul yadaini, iku ngusap tangan loro ma'al mirfaqaini sertane sikut loro. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku at-tartibu, iku tertib. Jadi rukunnya tayamum atau fardunya tayamum itu ada 5. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah mindahkan debu. Mindah debu kepada yang akan diusap. Yang ketiga adalah mengusap muka. Muka ini wajib diusap ketika tayamum. Sama, harus diratakan. Merata. Batasannya sama ketika seperti wudhu. Yang keempat adalah mengusapkan debu ke tangan sampai sikut, dari ujung jari sampai ke sikut. Sama. Diusap. Ya. Dan yang kelima adalah tertib. Tertib ini harus. Tidak boleh mengusap tangan dulu baru mengusap wajah. Di dalam niat dilakukan ketika mengusapkan debu ke muka. Terus
mengusapkan kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Man niyatut tayamumi. Ma iku apa? Niyatut tayamumi utawi niat tayamum. Apa niatnya tayamum? Bagaimana niatnya tayamum? Jawab. Nawaitu tayamum alistibahatis sholati mafrudatin. Atau nawaitu tayamum alistibahatis sholati fardhulillahi ta'ala. Itu niatan tayamum. Hiya utawi niat tayamum. Iku nawaitu niat ingsun at-tayamuma ing tayamum. Istibahati krona amrih wenange nindakake apa as-sholati sholat al-mafrudati kang den farduake. Mata yajibut tayamumi. Mata yajibut tayamumu. Mata ing dalem mangsa kapan yajibu wajib apa at-tayamum. Apa tayamum? Jadi kapan waktu kita wajib untuk tayamum? Kapan waktunya tayamum? Jawab. Yang pertama adalah kita diperbolehkan tayamum ketika inda faqdil ma'i indalem nalikane kesepen banyu. Yaitu ketika yang pertama adalah ketika ketidakadaan air, keterbatasan air. Itu kita diperbolehkan untuk bertayamum. Dan memang harus bertayamum ketika tidak ada air. Agar kita bisa melaksanakan sholat untuk mengganti wudhu atau mengganti mandi besar. Wa ingda khaufis ti'malil ma'i libardin au marodin. Wa ingdalan ing dalam nalikane khaufis ti'mali nguwatirake nganggo banyu. Wa inda khaufis ti'malil ma'i wa indalan ing dalam nalikane khaufis ti'malil ma'i nguwatirake nganggo banyu. Libardin krono adem au marodin utawa lara. Jadi yang kedua kita diperbolehkan bertayamum ketika khawatir karena dingin. Saking dinginnya apabila kita menyentuh air gitu mungkin bisa pingsan atau bagaimana. Saking dinginnya. Saking menggigilnya itu kita diperbolehkan bertayamum. Dan yang kedua adalah khawatir ketika sakit. Contohnya ketika kita sakit, kebetulan di kaki ada luka seperti itu. Dan apabila kena air, mengkhawatirkan sakitnya itu akan lebih parah. Maka itu kita diperbolehkan untuk bertayamum. Yang nomor 3, wa indal ijtiyaji lan ing dalem nalikane hajat ilal ma'i maring banyu. Li'atsil hayawani krana ngelake hayawan. Muhtaramin kang den mulyake. Jadi yang ketiga adalah kita memiliki air, hanya 1 botol itu seumpama. Hanya 1 botol aqua. Akan tetapi di sekitar kita itu ada hewan yang sangat membutuhkan air itu untuk minum. Maka kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Jadi airnya kita berikan, kita untuk mencukupi kebutuhan kita juga. Dan
dan kita diperbolehkan untuk tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Malladhi yubtilu tayammuma. Ma iku apa alladhi utawi perkara yubtilu tayammuma kang ambatalake apa alladhi at-tayammuma ing tayamum. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang membatalkan tayamum? Jawab, yubtiluhu ambatalake ing tayamum. Yubtilu kang ambatalake hu ing tayamum. Kullu ma apa saben-saben perkara yubtilul wudu'a kang ambatalake apa ma yubtilu kang batalake apa ma al wudu'a ing wudu. Wa ru'yatul ma'i lan ningali atau lan weruh banyu fi ghairi waqtin ing dalam sakliyane waktu as-sholati salat waridatu lan murtad. Yang membatalkan tayamum adalah yang pertama, seperti halnya apa-apa saja yang membatalkan wudhu. Ada kentut, ada bersenggolan, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ada buang air kecil, dan lain sebagainya. Itu sama halnya seperti kita batal ketika kita berwudu. Itu yang pertama. Yang kedua, waru'yatul ma'i. Kita melihat air. Jadi ketika kita tayamum dari rumah kita tayamum, mau pergi ke masjid, ternyata di tengah perjalanan itu ada air, maka tayamum kita batal. Otomatis itu. Dan wajib menggantinya dengan air. Waridatu lan murtad. Itu tadi berkaitan dengan tayamum. Materi kali ini berkaitan dengan tayamum. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Sekali lagi kami ingatkan, mari kita tata niat kita untuk thalabul ilmi. Entah apapun itu yang kita pelajari, semoga bisa diambil hikmah dan manfaatnya, menjadi ilmu yang barokah serta ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan orang di sekitar kita. Amin Allahumma amin. Demikian untuk pertemuan kali ini. Saya cukup sekian. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.